Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakon Sonata dengan NIM 418211100031 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Dalam video ini saya akan merepresentasikan tugas besar 1 mata kuliah UI UX dan berikutnya adalah hasilnya. Langsung aja kita ke nomor 1, jelaskan perbedaan dari UI UX. Berikan gambaran contoh penerapannya dalam kegiatan pengembangan sistem atau aplikasi best practice. Jawaban. Kalau UI berfokus pada kesan pertama pengguna terhadap keindahan tampilan pada ukuran layar yang beragam dan pada elemen antarmuka yang tampak secara visual seperti tipografi, ilustrasi, warna, bilang menu, dan lain-lain. Sedangkan UX berfokus pada pengalaman dan pengguna dan experience mereka ketika menggunakan produk. Dan elemen UX adalah aspek visual, desain, aspek interaksi pengguna, struktur desain, dan cara menggunakan produk, copywriting konten, dan branding. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Contoh penerapan pengembangan UI. Contohnya dalam pada platform e-commerce yaitu menggunakan elemen visual yang konsisten seperti warna, tipografi, dan tata letak di seluruh antarmuka aplikasi untuk menciptakan pengalaman yang kohesif dan terpadu untuk aplikasi e-commerce. Contoh penerapan pengembangan UX. Contohnya saja di suatu platform e-commerce versi mobile app, jika user ingin mencari produk olahan ayam, ia bisa dengan mudah menemukan pilihan produk olahan ayam dengan klik ikon bergambar ayam di homepage. Hal semacam inilah yang harus diperhatikan, pastikan berjalan lancar oleh seorang UX designer. Sebagai user research, diharapkan mampu membuat perencanaan dalam merancang UX. Tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan rancangan UX yang sesuai dengan harapan pengguna. Untuk nomor 2, dan berikut adalah jawaban nomor 2. Berikut adalah tahapan untuk dapat menghasilkan rancangan UI UX yang sesuai dengan harapan pengguna. Yang pertama adalah 1. Empati, tahapan memahami pengguna secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan riset, dan mengidentifikasi tantangan, preferensi, dan kebutuhan pengguna. 2. Definisi, tahapan merumuskan masalah yang spesifik berdasarkan pengalaman tentang pengguna, dan menentukan tujuan dan target yang dicapai oleh pengguna melalui antarmuka. Ide, tahapan menghasilkan sebaik mungkin ide solusi untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan melibatkan kolaborasi dan brainstorming dalam merancang berbagai konsep desain. Prototyping, tahapan membuat prototype dari konsep-konsep desain dihasilkan dalam langkah sebelumnya. Prototipe dapat berupa sketsa atau wireframe. 5. Testing, mengujikan prototipe kepada pengguna untuk mengumpulkan umpan balik tentang efektivitas dan kepuasan mereka. 6. Iterasi, menggunakan umpan balik pengguna untuk memperbaiki desain dan menghasilkan iterasi baru dari prototipe. Proses ini dapat dilakukan beberapa kali untuk memastikan desain semakin mendekati kebutuhan pengguna. 7. Implementasi, setelah desain mendekati optimal, mengimplementasikan desain UX ke dalam produk atau layanan sebenarnya, dan memastikan bahwa antarmuka berfungsi sesuai dengan harapan dan tujuan pengguna. 3. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan wireframe? Mengapa wireframe diperlukan dalam pengujian usability? Wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Hal itu memungkinkan kita untuk menghubungkan struktur konseptual yang mendasari arsitektur informasi ke permukaan visual design sebuah website atau mobile app. Pembuatan wireframe ini perlu karena bertujuan agar desain solusi yang dibuat dapat dengan mudah diadaptasi baik dari perubahan maupun sebagai alternatif desain solusi. Jelaskan cara kerja A/B testing dan mengapa A/B testing perlu dilakukan. Nomor 4. Dan berikut jawaban nomor 4. A/B testing dilakukan dengan cara menanyakan konten versi A kontrol kepada 50% pengunjung dan konti versi B membanding kepada 50% pengunjung lainnya. Versi yang membuahkan hasil lebih baik adalah pemenangnya dan selayaknya digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. A/B testing perlu dilakukan karena sangat penting untuk bisnis, karena dapat membantu meningkatkan konversi, meningkatkan tingkat retensi pengguna, dan bahkan meningkatkan nilai rata-rata dari pesanan. 5. Salah satu langkah pertama dalam usability testing adalah membuat perancangan pengujian test plan, di mana tujuan dari pembuatan test plan ini adalah untuk mendokumentasikan apa yang akan dilakukan. Elemen apa saja yang harus ada dalam perencanaan sebuah pengujian bergunaan aplikasi atau sistem. Dan berikut adalah nomor 5. Dan berikut adalah jawaban nomor 5.
elemen-elemen yang harus ada adalah sebagai berikut: lingkup, tujuan, jadwal, dan lokasi, sesi, peralatan, sesi, skenario, metrik, metrik kuantitatif, dan peran. Dan itu adalah elemen yang harus ada. Baik, berikut itu adalah versi yang saya bacakan adalah jawaban-jawaban dari soal untuk tugas besar 1 mata kuliah UI UX. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.